Pernah dengar buku berjudul Your Money or Your Life? Buku ini ditulis oleh Vicki Robin dan Joe Dominguez. Pertama kali terbit tahun 1952, buku ini udah terjual jutaan kopi dan jadi panduan klasik buat orang-orang yang pengen bebas finansial sambil tetap punya hidup yang bermakna. Edisi terbarunya dirilis tahun 2012 dengan pembaruan sesuai kondisi ekonomi zaman sekarang. Kategori, keuangan pribadi dan pengembangan diri. Apa isinya? 9 langkah untuk mengubah hubungan kalian dengan uang, waktu, dan kebahagiaan. Bukan cuma teori, buku ini punya latihan-latihan praktis yang bisa langsung kalian coba. Jadi, kalau kalian sering bingung ngatur uang atau kerja keras tapi nggak puas sama hasilnya, buku ini mungkin solusinya. Yuk, kita bahas isi lengkapnya. Penjelasan bab 1. The Money Trap, The Old Roadmap for Money. Buku Your Money or Your Life menjelaskan jebakan keuangan yang dialami banyak orang. Bab ini fokus pada pola pikir lama tentang uang, yang seringkali membuat kita bekerja keras tanpa benar-benar merasa puas atau bahagia. Apa itu The Old Roadmap? The Old Roadmap adalah cara lama kita diajarkan untuk berpikir tentang uang dan kehidupan. Kerja keras kebahagiaan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kalau kerja keras, kita otomatis bakal hidup bahagia. Nyatanya, banyak orang yang kerja keras tapi tetap stres karena keuangan nggak stabil. 2. Lebih banyak uang, lebih sukses. Dalam budaya kita, seringkali kesuksesan diukur dari seberapa banyak uang atau barang yang kita miliki. Padahal, ini bisa membuat kita terjebak dalam pola konsumsi yang berlebihan. 3. Hutang itu normal. Di bab ini, penulis menjelaskan bagaimana budaya modern membuat kita merasa wajar untuk berhutang. Misalnya, untuk membeli barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Jebakan keuangan yang dibahas. Bab ini mengungkap 3 jebakan utama. 1. Kerja, belanja, ulangi. Pola ini membuat kita kerja keras untuk menghasilkan uang, lalu uang itu habis buat belanja barang-barang yang nggak kita butuhkan. Akhirnya, kita harus kerja lagi tanpa pernah keluar dari lingkaran ini. Kepuasan sementara. Barang yang kita beli seringkali cuma bikin kita senang sesaat. Setelah itu, kita balik lagi merasa kosong dan ingin belanja lagi untuk mengisi kekosongan itu. Tidak ada tujuan jelas. Banyak orang kerja keras tanpa tahu tujuan akhir mereka. Apakah mereka kerja untuk kebahagiaan, stabilitas, atau sekadar mengejar sesuatu yang dianggap sukses? Pesan utama bab 1. Penulis ingin pembaca sadar bahwa cara lama dalam memandang uang, bekerja keras, mengejar status, dan konsumsi tanpa batas, bukanlah jalan menuju kebahagiaan. Justru, pola pikir ini bisa membuat kita lelah, tidak puas, dan kehilangan kontrol atas hidup kita. Di akhir bab, penulis mengajak kita untuk mulai memikirkan pertanyaan penting. 1. Apa arti uang bagi kita? 2. Apakah kita menggunakan uang untuk menciptakan hidup yang kita inginkan, atau kita hanya menjadi budaknya? 3. Bagaimana caranya keluar dari pola lama ini dan menciptakan hubungan baru yang lebih sehat dengan uang? Penulis menjelaskan bahwa langkah pertama untuk berubah adalah dengan menyadari jebakan-jebakan ini dan mau mempertanyakan pola pikir lama yang sudah tertanam. Kesimpulan bab 1 dalam bahasa sederhana. Bab ini adalah wake-up call buat kita semua. Penulis bilang, kita sering terjebak dalam pola kerja dan belanja tanpa tujuan yang jelas. Kalau kita nggak sadar, kita bisa terus-terusan sibuk, tapi nggak pernah benar-benar bahagia. Pesannya simple, kita harus mulai memikirkan uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat untuk menciptakan hidup yang bermakna. Bab ini mempersiapkan kita untuk langkah-langkah berikutnya, yang akan membantu kita keluar dari jebakan ini dan membangun kehidupan yang lebih baik. Penjelasan bab 2, Money Ain't What It Used to Be and Never Was. Bab kedua buku Your Money or Your Life membahas bagaimana uang telah berubah dari waktu ke waktu dan mengapa pandangan kita tentang uang seringkali salah. Penulis ingin kita memahami bahwa uang lebih dari sekadar alat tukar, dan hubungan kita dengan uang seringkali dipengaruhi oleh mitos atau kebiasaan yang salah. Apa yang dimaksud money ain't what it used to be? 1. Nilai uang terus berubah. Uang dulu hanya alat tukar sederhana seperti barter. Misalnya, ayam ditukar gandum. Tapi sekarang, uang jadi simbol kekuasaan, status, dan bahkan identitas.
2. Inflasi mengurangi nilai uang. Seiring waktu, uang yang sama nilainya bisa berkurang. Misalnya, kalau dulu 10.000 bisa beli banyak barang, sekarang mungkin cuma cukup buat beli kopi. 3. Uang bukan segalanya. Banyak orang mengira uang bisa memberi kebahagiaan, tetapi nyatanya uang hanya alat. Jika kita menggunakannya tanpa pemahaman, uang justru bisa menciptakan stres. Bagaimana uang mempengaruhi hidup kita? 1. Budaya konsumerisme. Penulis menjelaskan bahwa kita hidup di dunia yang terus-menerus mendorong kita untuk membeli lebih banyak barang. Iklan, media, dan masyarakat membuat kita percaya bahwa memiliki lebih banyak barang sama dengan hidup lebih baik. 2. Kerja untuk membeli. Banyak orang bekerja keras hanya untuk memenuhi gaya hidup, tapi jarang memikirkan apakah barang-barang yang mereka beli benar-benar membawa kebahagiaan. 3. Hubungan emosional dengan uang. Penulis menyoroti bahwa uang seringkali memengaruhi emosi kita. Kita merasa bahagia ketika punya banyak uang dan cemas ketika uang menipis. Padahal, perasaan ini seringkali tidak sebanding dengan kenyataan. Pesan penting bab ini, uang adalah alat, bukan tujuan. Jangan biarkan uang mengendalikan hidupmu. Sebaliknya, gunakan uang untuk mendukung hal-hal yang penting bagi hidupmu, seperti keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan. 2. Pahami nilai sebenarnya uang. Penulis mengajak kita untuk melihat uang sebagai energi kehidupan. Artinya, uang itu setara dengan waktu dan tenaga yang kita habiskan untuk mendapatnya. Berhenti mengejar lebih banyak. Kebanyakan dari kita terjebak dalam pola pikir lebih banyak lebih baik. Bab ini menekankan pentingnya memahami kapan cukup sudah cukup, sehingga kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar bermakna. Inti bab 2 dalam bahasa sederhana. Bab ini ingin kita berhenti memandang uang sebagai segalanya. Penulis mengingatkan bahwa uang hanyalah alat, bukan sumber kebahagiaan. Hubungan kita dengan uang harus seimbang. Kita perlu memahami bagaimana uang memengaruhi hidup, emosi, dan pilihan kita. Lalu mulai menggunakannya dengan bijak untuk hal-hal yang benar-benar penting. Bab ini juga mempersiapkan kita untuk langkah-langkah berikutnya, seperti melacak pengeluaran dan menghitung nilai waktu kita. Ini semua bertujuan agar kita punya kendali penuh atas uang, bukan sebaliknya. Penjelasan bab 3, Where is it all going? Bab ketiga buku Your Money or Your Life mengajak kita untuk melacak kemana uang kita pergi. Penulis percaya, banyak orang tidak benar-benar sadar bagaimana mereka menghabiskan uang, sehingga merasa uangnya hilang begitu saja. Bab ini adalah langkah awal untuk mengambil kendali penuh atas keuangan kita. Kenapa harus melacak pengeluaran? Penulis menjelaskan bahwa melacak pengeluaran adalah cara paling efektif untuk 1. Mengetahui pola konsumsi. Apakah uangmu lebih banyak habis buat hal-hal penting atau cuma buat nongkrong dan belanja impulsif? 2. Menyadari kebocoran keuangan. Seringkali uang kita habis di hal-hal kecil yang kelihatannya nggak signifikan, seperti kopi, langganan aplikasi, atau makanan cepat saji. 3. Membangun kesadaran finansial. Dengan tahu kemana uangmu pergi, kamu jadi lebih sadar dalam mengambil keputusan keuangan di masa depan. Bagaimana cara melacak pengeluaran? Penulis memberikan metode sederhana untuk melacak pengeluaran. 1. Catat semua pengeluaran tanpa kecuali. Setiap kali kamu mengeluarkan uang, tulis dalam catatan baik di buku, aplikasi, atau spreadsheet. Contoh, Rp 10.000 untuk kopi, 25.000 untuk parkir, 50.000 untuk makan siang. Tips, jangan remehkan pengeluaran kecil karena jumlah kecil itu bisa jadi besar kalau diakumulasikan. 2. Bagi ke kategori. Setelah mencatat, kelompokkan pengeluaranmu ke beberapa kategori, seperti makanan, hiburan, transportasi, tagihan bulanan, belanja impulsif. 3. Hitung total per kategori. Setelah 1 bulan, lihat total dari masing-masing kategori. Ini akan menunjukkan mana pengeluaran terbesar dan mana yang bisa dikurangi. Contoh sederhana, misalkan kamu melacak pengeluaran selama seminggu dan menemukan ini. Rp 150.000 untuk makan di luar, 50.000 untuk transportasi, 25.000 untuk kopi. Dari data ini, kamu bisa mulai bertanya, apakah makan di luar sebanyak itu perlu? Apakah ada cara untuk mengurangi biaya kopi tanpa mengurangi kebahagiaan? Pesan penting bab ini. 1. Jangan menghakimi, hanya mengamati. Di tahap ini, tujuan kamu bukan langsung mengubah kebiasaan, tapi memahami pola pengeluaranmu. Jangan merasa bersalah atau terlalu keras pada diri sendiri. 2. Kesadaran adalah kunci.
Ketika kamu sadar bagaimana kamu menggunakan uang, kamu akan lebih mudah membuat keputusan keuangan yang lebih baik di langkah-langkah berikutnya. Data adalah kekuatan. Data pengeluaran ini akan menjadi dasar untuk langkah-langkah ke depan, seperti menentukan mana yang harus dihemat atau diprioritaskan. Kesimpulan bab 3 dalam bahasa sederhana. Bab ini adalah tentang membangun kesadaran keuangan. Dengan melacak pengeluaran, kamu bisa memahami kemana uangmu pergi, mengidentifikasi kebocoran, dan mulai mengambil langkah untuk mengontrolnya. Proses ini mungkin terlihat sepele, tapi sebenarnya ini adalah fondasi dari kebebasan finansial. Ingat, melacak pengeluaran adalah cara pertama untuk menghentikan kebiasaan boros dan mulai menggunakan uangmu untuk hal-hal yang benar-benar penting.